Oke. Posisi gimana? Apakah silakan diatur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat mahasiswa di seluruh penjuru dunia, karena media sosial ini sedunia ya. Alhamdulillah bahwa hari ini alhamdulillah kita bersama sahabat-sahabat kita, Bapak Ibu dosen dari program studi pengelolaan agrobisnis perkebunan Politeknik Seruyan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Indonesia. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan buka puasa bersama sekaligus ngabuburit asik dengan Bapak Ibu dosen untuk berbagi kisah dan inspirasi agar apa? Bisa membantu membuka wawasan dari para mahasiswa kita sehingga harapannya dalam pembelajaran, dalam berkegiatan itu lebih kreatif ya, lebih inovatif sehingga memberikan sebuah kemajuan tidak hanya di bidang perkuliahan, akademis tapi juga terkait dengan skill. Nah, harapan seperti itu. Untuk itu kita perkenalkan dulu yang pertama. Mungkin banyak berkenalan sendiri ya, biar lebih asik. Nah, silahkan untuk memperkenalkan diri dulu untuk ibu yang paling cantik. Oh. Ini tes. Tes sudah masuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Karisa Swasti RN SBMM. Pada semester ini saya latar pendidikan saya S1 saya Ilmu Hama Penyakit Tumbuhan Universitas Gadjah Mada. Saya angkatan 92, mungkin di sana ada teman saya, di luar sana maksud saya. S2 saya di Universitas Darul Ali, Manajemen, Magister Manajemen. Saya tinggal di Kabupaten Seruyan dan saya bukan orang Seruyan, tetapi saya sudah bertekad ingin bersama-sama dengan masyarakat Seruyan membangun Kabupaten Seruyan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalul Yanis. Latar belakang pendidikan saya menempuh jalur S1 di Universitas Sumatera Utara, Yusuf Medan, Fakultas Pertanian, program studi agroteknologi pertanian. Kemudian saya melanjutkan studi S2 saya di Magister Pertanian di Universitas Medan Area, Kabupaten Medan, jurusan agribisnis. Ya, bersama-sama masyarakat dan mahasiswa di sini untuk mengembangkan potensi dari sumber daya alam dan sumber daya manusia di Seruyan. Dan di sini bersama Bapak dosen Bapak Soloto dan Bu Marisa dan beberapa sedikit jangan Pak ya, jangan cerita-cerita lah, sharing dari kisah dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Alhamdulillah, dari luar biasa Ibu Marisa dan Bapak Semuanya. Itu yang pertama kita kasih sesuatu langsung yang sesuatu yang terjadi sudah berbuat. Tapi pertama masa dulu ya. Ketika ibu menjadi mahasiswa, masa jadi motivasi. Ada punya moto saat itu. Saat saya menjadi mahasiswa, saya sebenarnya tidak niat menjadi mahasiswa sebetulnya. Iya, kecelakaan betul. Karena dulu saya itu dari latar belakang orang yang tidak mampu. Bapak saya petani tetapi sawahnya pas-pasan dengan membiayai 5 orang anak. Tetapi saat itu alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Tuhan masuk Universitas Gadjah Mada tanpa tes. Nah, saat saya menjalani hidup SMA itu kayak tertekan karena saya ikut dengan orang. Nah, jadi sebenarnya motivasi saya masuk UGM itu bukan
karena ingin kuliah, karena saya sadar bahwa saya tidak mampu, orang tua saya juga tidak mampu. Motivasi saya ke kuliah adalah agar keluar dari keluarga itu, biar saya tidak tertekan, itu awalnya. Tetapi ketika saya sampaikan kepada orang tua, Pak, alhamdulillah saya keterima di UGM. Nah, orang tua saya itu ternyata sudah paham apa itu UGM atau apa itu kuliah. Beliau bersyukur, alhamdulillah nak, ayo lanjutkan, pulanglah cepat. Nah, tetapi saya deg-degan apakah saya bisa melanjutkan atau tidak dengan kemampuan orang tua yang seperti itu. Nah, singkat cerita, pendaftaran dan lain-lain, membayar SPP, membayar uang kos dan lain-lain, kambing satu kandang yang selama ini dipelihara oleh ayah saya dijual habis-habisan untuk membiayai saya masuk pertama. Tuh. Luar biasa. Modal beneran. Iya, modal beneran. Jadi setelah alhamdulillah singkat cerita bisa kuliah. Dalam perjalanan kuliah pun tidak mudah karena awalnya dari yang tidak punya, intinya apa yang buat dia bisa bertahan? ya, yang membuat saya bisa bertahan adalah karena tantangan dari orang tua. Saat itu saya bilang, Pak, saya mau keluar, saya tidak sanggup lagi dengan biaya yang kecil sekali, dengan kehidupan seperti itu. Orang tua bilang seperti ini, kamu pilih, kamu selesai apa kamu keluar. Nah, dari situ ya Allah ya Robbi, sudahlah, dengan bertatih-tatih saya melanjutkan semester demi semester walaupun dengan biaya yang bukan pas-pasan, kurang. Dari situ ya, ini cerita saya, mudah-mudahan mahasiswa saya ke depan yang ekonominya mungkin di bawah saya harus lebih bagus lagi. Nah, itu secara singkatnya seperti itu. Oke. Alhamdulillah, luar biasa. Ini harusnya menjadi motivasi bagi anak kita, ya. Banyak pola-pola ini di bulan sebelumnya kita mendapatkan beasiswa. Artinya apa? Orang tua itu modalnya lebih ringan, paling buat bensin, ya, atau mungkin kopi gitu aja. Tapi kelasnya bebas, waktunya ringan dan lain sebagainya. Sehingga sayang banget ya kalau orang benar-benar ingin mendapatkan sebuah pendidikan dengan kerja keras, benar-benar bakalan sama orang tuanya ya, memaksakan diri. Bagaimana dengan generasi kita yang sudah memiliki fasilitas yang luar biasa, serba mudah, harusnya lebih termotivasi. Nah, ini satu yang sebenarnya bahwa pendidikan itu sebetulnya itu sangat mahal. Nah, kita beruntung kalau kita daerah yang membantu kita. Kalau Mbak Enes gimana? Baik, sedikit pengalaman saya semasa perkuliahan itu ya. Jadi sebenarnya pertanian ini pilihan terakhir saya. Nah, ini menarik nih, pilihan pertanian pilihan terakhir saya. Pilihan pertama saya kedokteran, pilihan kedua saya kedokteran, pilihan ketiga saya arsitektur, pilihan keempat saya pertanian. Dan tapi empat ini saya senang. Empat ini saya senang jalanin ya di Fakultas Pertanian ini dengan sungguh-sungguh juga. Jadi S1 saya jalanin. Akhirnya saya bisa menuntaskan pendidikan S1 saya. Kemudian saya lanjut ke pendidikan saya S2, ya, pendidikan saya S2 lanjut ke linear di bidang pertanian juga. Nah, tapi satu hal yang bisa saya mungkin bagikan ke teman-teman itu, teman-teman jalanin sungguh-sungguh apa yang sedang difokuskan kali ini, apa yang sedang ditempa hari ini. Ya, kita nggak bakal tahu ke depannya jadi apa. Nggak akan bakal, mungkin ada satu atau dua orang di antara kalian bakal jadi pemimpin, bakal jadi bos, bakal jadi pengambil kebijakan ke depan, kita nggak akan tahu. Yang penting silakan apapun kalian jalani sungguh-sungguh, dan nantinya insya Allah kalau dijalani sungguh-sungguh pasti hasilnya juga akan maksimal. Itu aja. Terima kasih Pak. Berapa yang saya orang yang luar biasa, itu buku asli, beberapa bidang yang minat sekali. Nah, di pertanian itu ya yang paling jos menurut saya itu sama situ aja. Alhamdulillah. Kemudian semasa Bapak di kuliah, kira-kira apa sih kegiatan yang jadi favorit gitu? Beberapa kegiatan ya, misalnya mata kuliahnya, aktivitas ekstra atau gitu. Coba silakan. Oke. Kalau saya karena memang
karena kalau Pak Yanis tadi ada pilihan 4 ya. Kalau saya cuma 1 memang pertanian. Dan saya memang suka di hama penyakit, makanya saya paling suka itu ketika kegiatan di lapangan. Di lapangan mencari gejala, oh ini gejala ini, oh iya seperti itu yang saya suka. Nah seperti itu. Dan, Kenapa? Banyak kenapa? karena di lapangan itu sudah menikmati suasana, itu yang pertama. Yang kedua, kejadian-kejadian itu aneh, itu memang asik. Kalau di lapangan itu memang asik, itu seperti itu. Apakah itu aktif juga di organisasi? Saya kalau organisasi kurang aktif, saya paling ikut pengajian seperti itu. Peserta. Ya, sebagai peserta saja. Baik, terima kasih. Kalau selama perkuliahan, saya tipe orang yang jarang banget, maksudnya nggak terlalu aktif di organisasi. Hanya saya beberapa kali dipercayakan, Pak. Beberapa kali dipercayakan, bahkan saya pernah menjabat sebagai ketua pengajian untuk jurusan. Jadi kemudian saya pernah aktif sekali di organisasi atau di unit kegiatan mahasiswa itu marching band, Pak. Marching band, jadi marching band UKM MBUSU. Nah, berarti kita di sini bisa bentuk langsung deh. Pak Yanis pembinanya. Setuju? Setuju. Oke, mantap. Lanjut Pak Yanis, sebagai Yanis. Ya itu sih karena saya senang aja kayak selain kuliah kan udah pusing nih, fokus, makanya saya ambil nggak mau pusing-pusing lagi yang organisasi yang aktif ya di UKM lah, saya kreasi lah di sini. Saya di situ aja. Berarti beda dengan saya atau enggak juga organisasi. Jadi cuma sebelum banyak sebab hari ini kan benar-benar alhamdulillah, karena memang menurut saya tuh kehidupan sosial itu luar biasa. Kehidupan itu bukan semuanya kebahagiaan yang luar biasa juga ya. Apalagi kalau kita bisa melihat orang-orang kita berbagi hati ya, anak-anak didik kita, misalnya orang-orang yang berguna, orang-orang sukses, itu kepuasan luar biasa. Oke, lanjut itu. Apa sih yang membuat sesuatu yang apalah intinya ya, masa-masa yang paling berkesan, masa-masa sesuatu yang nantinya harus benar-benar diprioritaskan ketika seseorang menjadi seorang mahasiswa. Ya, saya itu setiap kali kalau di kami kan selalu ada pretest kuis. Dan kuisnya itu mendadak, tidak ada pemberitahuan, itu pun yang saya lakukan dengan mahasiswa saya. Nah, itu tuh saya sangat kecewa sekali ketika saat itu saya nggak belajar, nggak siap. Nah, jadi kadang saya kalau ada mata kuliah ini paling tidak saya membaca. Saya itu bahannya dari mana? Ya saya dari fotokopian kakak-kakak tingkat. Itu aja, seperti itu. Jadi kadang sampai terbawa mimpi loh. Aduh kenapa saya kok nggak belajar ya, saya nggak bisa tadi. Nah seperti itu. Nah jadi yang saya sampaikan sama mahasiswa, selain ini secara umum ya, selain di pendidikan harus juga dikuasai juga yang lain. Artinya gini, janganlah kita hanya menerima ilmu itu di saat di bangku sekolah atau bangku kuliah, tetapi dari bangku kuliah terus terjun langsung dipraktekkan. Nah kemudian selalulah siap ketika kita mau kuliah. Jangan hanya ayo aja kita kuliah datang harus blank, nggak sama sekali. Karena apa? Karena kalau orang yang tipenya seperti itu sampai nanti pun tidak bisa memahami apa materi yang saat itu. Kalau misalnya seperti itu sih. Selalu waspada. Iya, selalu waspada. Siap untuk setiap aktivitas yang terkait dengan studi. Iya, betul. Kalau Pak Yanis gimana? Terima kasih Pak. Hampir sama dengan Ibu Parisa, saya setuju. Jadi kalau seorang mahasiswa itu kita biasakan mencatat lah. Jadi budayakan mencatat, kita punya catatan, dosen menerangkan, kita juga punya catatan pribadi sehingga kita bisa ulang kapanpun dan dimanapun. Kemudian perhatikan sekitar, lingkungan. Kalau teman kita bisa maju, nilainya bagus, kita ikut, jangan mau ketinggalan. Karena kalau udah mahasiswa biasanya kalau ketinggalan itu makin ketinggalan terus, maka nanti akhirnya ya kesusahan sendiri. Jadi kalau teman kita udah maju proposal, kita nempel maju proposal, itu tips sih. Nah, ikut terus, jangan mau ketinggalan. Jadi supaya lulusnya sama-sama, wisudanya bareng-bareng, kerjanya juga.
Ada dua hal ini. Yang pertama harus buat nudge catatan kecil ya. Itu antisipasi manusia kan yang pakai lupanya juga ya. Kalau ada bukan orang kecil orang jenius, seperti ada punya catatan. Kalau ada orang jenius ya sudah apa-apa. Nah, yang kedua jangan menunda-nunda, ya baiknya. Jangan menunda-nunda kalau ada sebuah tugas apapun pulang segala ada waktu luang segera diselesaikan. Ada yang segera menumpuk. Udah bentuk nanti punya malas akhirnya ya diselesaikan. Nah itulah beberapa hal dari para bapak ibu kita. Mungkin yang terakhir kita minta pesan-pesan beliau yang lebih konkret ini ya, agar dalam proses pembelajaran itu motivasi itu benar-benar terpompa gitu. Karena kita masih penting saja ijazah saja bisa. Ini kan nggak pas ya. Karena kita punya banyak waktu, tenaga, pikiran ya, banyak pengorbanan. Kalau kita tuh enggak hanya sekedar ijazah sekedar kertas, tapi ilmunya sekian yang didapat ini kan sayang sekali. Mereka ada tip-tip ya dari bapak ibu dosen untuk gimana mahasiswa benar-benar bisa mendapatkan kualitas ketika dia lulus, tidak hanya ijazah tapi juga keilmuan. Saya kasih dulu kayak. Jadi mungkin sedikit pesan lah buat teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi masa kuliah ini 4 tahun itu nggak lama. 4 tahun itu kita masa kuliah normal itu nggak lama. Jadi mari di 4 tahun itu dimaksimalkan, berikan yang terbaik sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Jadi 4 tahun itu bukan waktu yang lama, fokus dan berikan yang terbaik untuk 4 tahun. Itu aja, Pak. Oke, kalau saya prinsipnya kalau ke anak-anak, kalau saya bilang anak-anak kalau saya sudah tua, anak-anak mahasiswa pengen mendapat ijazah, ilmu belum tentu dapat. Tetapi kalau pengen mendapat ilmu, ijazah mesti dapat. Nah, kalau hanya dua-duanya bisa dapat, ilmu dan ijazah, kalian tidak usah khawatir akan mau bekerja di mana. Suatu saat kalian akan didatangi oleh uang. Tetapi kalau kalian tujuannya untuk mencari ijazah, kalian mencari kemana-mana pun akan susah. Uang akan lari dari kalian. Jadi intinya jangan mencari ijazah, tapi carilah ilmu. Insya Allah pasti ijazah ikut. Itu aja. Alhamdulillah. Sekali ini demikian ya paparan terkait dengan kisah dan inspirasi dari Bapak Ibu, juga motivasi semoga nanti bermanfaat untuk adik-adik semua mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan, khususnya di prodi Kepala Teknis Perkebunan. Selamat berjuang sampai besoknya. Kita tutup sesi ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.